salah satu kekeliruan jamaah tabligh menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini jumpa lagi, kita akan membahas berbagai hal menarik yang berkaitan masih dengan jamaah tabligh. Saya sudah lama tidak menjelaskan karena ada sekian banyak kesibukan ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ada beberapa kekeliruan ya. Ada beberapa kekeliruan yang sering kita dengar dari pembicaraan teman-teman kita dari jamaah tabligh. Jadi saya ini tidak sebagai orang yang terlalu fanatik ya, sehingga bila ada kesalahan saya bela kesalahan itu ya. Saya ini sebagai orang yang bila ada orang yang menjelekkan jamaah tabligh, bila ada orang yang tidak senang jamaah tabligh, saya berusaha menjelaskan agar orang-orang awam, orang-orang yang di luar yang belum paham mengenai jamaah tabligh, berharap dengan video yang ada ini, dengan video yang saya unggah, yang saya upload, bisa menjadi referensi ya, sehingga bisa lebih jauh mengenal jamaah tabligh. Dan di samping itu saya pun berharap dari teman-teman jamaah tabligh ya, bila ada kesalahan marilah sama-sama kita koreksi. Ada kekeliruan marilah sama-sama kita perbaiki. Karena kita ingin menjadi yang lebih baik lagi. Makanya ketika kita selesai sholat, termasuk amalan yang Nabi SAW contohkan, yaitu kita beristighfar. Padahal ini sholat ini. Nah, kalau orang selesai maksiat dia beristighfar, itu suatu kewajiban. Tapi ini selesai sholat dia beristighfar. Kalau orang selesai maksiat istighfar, ya memang harus tuntutannya seperti itu. Fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika berbuat maksiat, berbuat kesalahan, ya kita diperintahkan taubat, diperintahkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini selesai sholat kita diperintahkan ataupun dicontohkan oleh Nabi dengan istighfar, astagfirullah. Nah, berarti istighfar ini bukan hanya untuk suatu masalah kemaksiatan yang kita perbuat, bahkan selesai amal pun kita diperintahkan untuk beristighfar. Kenapa diperintahkan untuk beristighfar? Ya salah satu hikmahnya mungkin di dalam amal-amal kita masih banyak kekeliruan sehingga dengan istighfar itu menambal kekeliruan kita ketika kita beramal. Oleh sebab itu di dalam gerakan jamaah tabligh ya, sekali lagi saya ini mengatakan jamaah tabligh ini untuk memudahkan para pendengar sekalian. Karena kalau kita mengatakan jamaah yang tidak memiliki nama, maka akan susah untuk difahami ya. Kalau saya mengatakan jamaah yang tidak punya nama, jamaah yang sering 3 hari itu, yang 40 hari yang dari masjid ke masjid, maka terlalu ribet. Nah, maka saya singkat jamaah tabligh. Walaupun aslinya bukan suatu nama untuk komunitas tersebut ya. Ini untuk memudahkan para pendengar sekalian. Baiklah sahabat KR sekalian, ada beberapa kekeliruan yang sering kita dengar ya, ketika teman-teman kita berbicara ataupun orang-orang tua kita yang berceramah ya. Karena mungkin keterbatasan ilmu, karena di dalam jamaah tabligh ini memang yang dibicarakan bukan masalah khilafiyah, bukan masalah hukum-hukum, tidak, bukan masalah masail waqi'iyah ataupun buka kitab kuning, tidak. Tapi yang dibicarakan di dalam jamaah tabligh yang sering
ucapkan, diomongkan adalah iman dan amal. Iman kepada Allah, iman amal, masjid hidup 24 jam, 5 waktu rami seperti Jumatan, wanitanya tutup aurat, ini intinya. Ya, ada beberapa ucapan-ucapan yang terkadang ya, ada beberapa ucapan-ucapan yang terkadang keliru, sangat-sangat keliru. Yang pertama, apa itu? Sering kita dengar bahwasannya, nah ini masalah dakwah ya. Yang pertama masalah dakwah. Ketika di mimbar-mimbar ataupun ketika jamaah tabligh ataupun penceramah dari jamaah tabligh menyampaikan ceramahnya, terkadang kita mendengarkan ataupun sebagian orang ya mengatakan apa? Kita jadikan dakwah sebagai maksud hidup. Nah, ini satu kekeliruan. Salah satu kekeliruan jamaah tabligh menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman jelas sekali bahwasannya dakwah itu bukan maksud hidup, melainkan jalan hidup. Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hazihi, inilah apa? Sabili, jalan hidupku. Nah, jadi bukan maksudi, bukan qul hazihi sabili, bukan qul hazihi maksudi, maksud hidupku, tidak. Apa yang dimaksud sabili ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, qul hadzihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, atas ilmu, keyakinan. Siapa itu? Ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, ila akhiril ayah. Nah, jadi yang saya garis bawahi di sini, jangan menjadikan dakwah sebagai maksud hidup, melainkan jadikan dakwah sebagai jalan hidup. Mengapa demikian? Karena banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terlalu semangat, terlalu ngejos ketika dakwah maksud hidup ya, dakwah maksud hidup, maka seakan-akan mengabaikan amalan-amalan lain. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena Nabi SAW pernah juga ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, yang mafhumnya apa amalan yang terbaik untuk saya, ya, apa amalan yang terbaik untuk saya? Maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu masih memiliki orang tua atau ibu? Iya, dia menjawab iya. Nah, maka amalanmu adalah mengurus ibu. Nah, jadi ketika kita punya pemahaman dakwah maksud hidup, maka seakan-akan orang itu kalau tidak dakwah ya, bahkan yang dimaksud dengan dakwah sendiri itu bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tidak. Tapi yang dimaksud dakwah adalah mengajak orang, ya, mengajak keluarga, mengajak siapapun untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 6 bulan dan seterusnya, ini metode cara agar kita bisa sampai ke tahapan yang lebih sempurna, yaitu dakwah menjadi jalan hidup. Sehingga dakwah bukan hanya ketika 3 hari, dakwah bukan hanya ketika 40 hari, dakwah bukan hanya ketika 4 bulan, tapi dakwah ketika kita di rumah kita berdakwah, di masyarakat kita berdakwah, yang menjadi guru tetap berdakwah ya.
Ini adalah cara untuk mencapai kesempurnaan, menjadikan dakwah sebagai jalan hidup. Terus maksud hidup kita apa? Nah, maksud hidup kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksud hidup kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para ahli muqarrab yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sering diucapkan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, wahai Tuhanku, engkau adalah maksud hidupku dan ridhamu adalah yang aku cari. Nah, jadi maksud hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan agama, ketika kita berkefahaman maksud hidup kita adalah ridho Allah, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka apapun amalan agama kita berusaha untuk menyempurnakan. Mulai sholatnya, ibadahnya kita sempurnakan. Mulai ngajinya kita sempurnakan. Baca Al-Qur'annya kita sempurnakan. Silaturahim dakwanya pun kita sempurnakan. Khidmat melayani umat, kasih sayang kepada umat itu kita sempurnakan. Itu semua adalah amalan-amalan yang yang menyebabkan kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan agama itu bukan hanya dakwah saja. Memang dakwah ini adalah penyebab timbulnya amalan-amalan agama yang lain. Karena orang kalau tidak dakwah tidak ada di kampungnya, dakwah tidak ada di rumahnya, dakwah tidak ada di suatu tempat, maka amalan-amalan agama yang lain pun akan hilang kalau tidak ada dakwah. Nah, perlu diketahui tapi jangan karena kita berpikiran dakwah sehingga amalan-amalan agama yang lain kita terbengkalai. Ngaji juga itu amalan agama. Nah, perintah Allah, dakwah itu perintah Allah, ngaji juga perintah Allah, khidmat kepada orang tua juga perintah Allah, bayar utang juga perintah Allah. Nah, sehingga kita bisa memahami agama dengan benar. Jadi tujuan hidup kita, maksud hidup kita ini bukan dakwah tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalannya bagaimana? Sebagaimana Allah firmankan, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, yaitu dengan berdakwah. Jadi dakwah sebagai jalan hidup, bukan maksud hidup. Karena sebagian orang-orang yang berfahaman dakwah saking josnya, terkadang meremehkan yang namanya ilmu. Sehingga saya pernah bertemu dengan seseorang di suatu tempat, salah satu tempat pusat usaha dakwah. Saya ngobrol, apa katanya? Yang penting kita tuh keluar 4 bulan, Yang penting kita keluar 4 bulan, nanti ilmu dapat sendiri. Siapa bilang? Memang ilmu dakwah kita dapat bila kita sungguh-sungguh. Tapi kalau untuk ilmu tafsir, ilmu fikih itu tidak cukup 4 bulan, Mas. Tidak cukup 40 hari, Mas. Yang mondok bertahun-tahun saja belum tentu menjadi ahli tafsir, belum tentu menjadi ahli fikih, belum tentu menjadi ahli hikmah, apalagi yang cuma 40 hari saja. Ya, berbeda lagi kalau mendapatkan ilmu laduni, itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilihat dari usaha umumnya orang, tidak boleh kita rendahkan yang namanya ilmu. Karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami, Syekh Ubaidillah Ahrar, beliau mengatakan dakwah bisa hidup tanpa kekuasaan. Dakwah bisa berjalan tanpa kekuasaan. Kemudian dakwah bisa jalan tanpa harta. Walaupun tidak ada ekonomi, tidak ada orang yang memiliki harta yang banyak, dakwah tetap bisa berjalan. Dakwah juga bisa berjalan
tanpa teman. Tapi dakwah tidak akan bisa berjalan tanpa ilmu, dakwah tidak akan bisa berjalan dan berkembang tanpa para alim ulama. Jadi jangan kita mengkesampingkan yang namanya ilmu. Karena ilmu dengan dakwah ini satu kesatuan. Sebagaimana yang sering muzakarahkan ataupun didiskusikan sesama para jamaah tabligh mengenai beberapa sifat para sahabat, 6 sifat para sahabat. Di dalamnya adalah ilmu dan zikir. Ilmu, zikir salah satu sifat para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi seperti itu, jangan jadikan dakwah sebagai maksud hidup, tapi jadikanlah dakwah sebagai jalan hidup kita. Nah, ini yang harus kita perlu perbaiki. Bagaimana ketika ceramah-ceramah, jadikan dakwah sebagai maksud hidup, jadikan dakwah sebagai maksud hidup. Ini agak keliru lah ya. Agak keliru. Yang benar bagaimana? Jadikan dakwah sebagai jalan hidup. Maksud hidup kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena bila kita berpikiran seperti itu ya, maka kita melihat para ulama ya, melihat para ustadz ketika mereka belum berdakwah dalam artian sebagaimana yang difahami kebanyakan jamaah tabligh, belum keluar 3 hari, belum keluar 40 hari, belum keluar 4 bulan, itu kita tidak melihat dengan mata sebelah ya, tidak meremehkan lah, mudahnya seperti itu. Jadi kiai gak keluar 4 bulan, jadi kiai tidak keluar 40 hari, jadi kiai tidak keluar 1 tahun. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena memang para ustadz, para kiai ya dakwanya, amal ibadahnya dengan menyampaikan ilmu agama kepada santri-santrinya. Nah, tapi bukan berarti kita tidak perlu memperkenalkan mereka dengan metode jamaah tabligh, yaitu dengan keluar dari masjid ke masjid untuk menyampaikan agama. Karena ini semua adalah ijtihad para alim ulama. Karena kalau kita ketahui sendiri, usaha dakwah ini dimulai oleh Syekh Maulana Ilyas yang dimulai tahun 1928, kurang lebihnya. Kalau salah mohon dikoreksi ya, 1928. Jadi lahirnya lebih dulu organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Muhammadiyah. Nah, kalau kita berkefahaman ya, yang paling benar adalah jamaah tabligh yang baru kemarin, ya apa bedanya dengan Salafi Wahabi, kan seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Maulana Ilyas, orang-orang yang sebelum beliau, yang tidak keluar 3 hari, tidak keluar 40 hari. Walaupun sih memang Wali Songo ataupun orang-orang yang telah meninggalkan rumahnya untuk menyampaikan Islam ke Nusantara ini bukan hanya 3 hari, 40 hari, bahkan seumur hidup mereka meninggalkan kampung halamannya untuk berdakwah menyampaikan agama. Nah, jadi ini sekedar metode pemahaman untuk kita sebagai aktivis dakwah atau jamaah tabligh, sehingga kita selalu husnudzon, selalu berbicara dengan para ulama, menghormati para ulama walaupun ulama tersebut belum ikut 3 hari, belum keluar 40 hari dan lain sebagainya. Karena hadirnya ulama di dunia ini sangat-sangat istimewa bagi kehidupan manusia. Sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu asarnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau mengatakan mautu alfi abidin, matinya 1000 ahli ibadah, qaimil laili, yang senantiasa berdiri sholat pada malam hari, beribadah kepada Allah pada malam hari, shaimin nahari, dan senantiasa berpuasa pada siang harinya, ahwanu, itu lebih ringan ya, tidak sebanding
min mauti alimin, daripada wafatnya orang yang alim, ahli agama, tahu tentang agama, basirin bihalalillahi wa harami, yang faham tentang halal dan haram, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya orang alim itu lebih baik, lebih mulia daripada hadirnya 1000 ahli ibadah. Nah, oleh sebab itu kita harus hormat kepada para alim ulama, para ustadz, para habaib, yang dengan sebab mereka lah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita dari gejolaknya fitnah-fitnah akhir zaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Bila ada kekurangannya, kekeliruannya mohon dikritik. Silahkan. Kita ingin membangun diskusi yang baik, kita ingin membangun pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman agama yang baik, sehingga hari demi hari kita selalu memiliki peningkatan baik di dalam ilmu maupun di dalam amal agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.